Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu hari ini tanggal 13 Oktober 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada orangnya. Ya boleh kalian juga sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi percintaan kamu dan dia hari ini. Oke. Karmic relationship ya. Ada yang sudah melepaskanmu, tapi ternyata setelah kalian berpisah, dia masih mencintai kamu. Dia tidak rela kalau kamu bisa move on dari dia. Dia tidak intinya lagi. Oke. Dia tidak ikhlas ya, tidak ikhlas kamu pergi dari dia atau kalian berpisah. Padahal di sini dialah yang menginginkan kalian berpisah. Aneh ya orang ini. Oke. Ya, this is relationship, karmic relationship ya. Jadi ada suatu pemicu di hubungan kalian yang membuat kalian akhirnya berpisah. Kemudian ada pergejolakan di dalam diri dia yang menginginkan kamu itu tidak pergi dari dia. Jadi dia masih mengharapkan kamu untuk tetap bersama dia, kamu yang kembali sama dia, kayak gitu. Oke, memang saat kalian berpisah tuh ya, ada kemarahan, ada kebencian, ada rasa sakit ya, bahkan mungkin ada sampai dendam. Tapi nyatanya aku lihat di sini dia masih tetap mencintai kamu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Ten of Cup-nya reverse. Jadi ada yang menginginkan hubungan kalian ini berakhir ya. Jadi bukan karena kamu ataupun dia sebenarnya ya yang pure benar-benar ingin berakhir, tidak, tapi ini karena pihak luar yang menginginkan kalian berakhir, seperti misalkan keluarga, orang tua, atau ya pihak ketiga yang menginginkan lah ya. Seperti mungkin ada orang lain yang suka gitu ya, suka sama kamu dan akhirnya menghasut kayak gitu. Intinya ada pihak ketiga. Nah, tapi ini lebih kuatnya ke keluarga sih ya. Ada keluarga kalian atau keluarga dia yang tidak merestui atau tidak menginginkan hubungan kalian terjalin. Akhirnya di sini di salah satu pihak dari tidak dapatnya restu dari keluarga, akhirnya kalian disisihkan, kalian dipojokkan, kalian tidak dihargai dalam keluarga tersebut, kalian tidak dipandang di keluarga tersebut ya. Akhirnya di sini ada yang menyerah dengan hubungan ini, entah ini kamu ataupun dia, akhirnya kalian berpisah. Aku lihat seperti itu ya. Jadi walaupun kalian berpisah di sini, aku lihat bukan berarti tidak cinta, tapi karena tidak ingin saling menyakiti, makanya kalian berpisah. Oke.
Dan juga ada sebagian cerita dari kalian ini mungkin ada yang belum siap untuk memiliki anak. Akhirnya pasangan kalian itu ya kesal, akhirnya pasangan kalian itu tidak tidak kuat lagi ya, tidak tahan dengan sikap kamu yang misalkan kamu seorang wanita gitu, kamu istri, kamu belum siap untuk memiliki anak gitu, akhirnya suamimu yang nggak betah gitu ya, akhirnya kalian berpisah. Seperti itu sih. Jadi ada faktor-faktor luar ya yang mempengaruhi kenapa kalian bisa berpisah. Dan aku lihat orang yang berdealing dengan kamu ini, atau mungkin orang yang menginginkan hubungan ini berakhir, itu sifatnya memang pelin-pelan ya. Dan dia itu kayak belum menetapkan hati gitu. Dia masih kadang ragu-ragu untuk mempertahankan kamu atau memilih yang lain kayak gitu. Karena gini, di awal memang orang ini nih semangat banget ya pengen memperjuangkan kamu. Ketika dia sudah mendapatkan kamu, kemudian orang ini tuh tiba-tiba berubah. Nah, ketika dia udah dapet kamu, tiba-tiba perasaan dia berubah, tiba-tiba dia lari ya, tiba-tiba dia lari karena dia entah merasa bosan, entah melihat hubungan ini kok berat banget, entah melihat kok banyak sekali halangan dan rintangannya untuk menjalin hubungan dengan kamu. Makanya di sini dia pergi begitu aja, berakhir hubungannya dengan kamu ya. Orang ini memang pelin-pelan. Dan inilah ya sifat yang membuat kamu merasa hubungan ini melelahkan ya, dan membuat kamu merasa kesal ya karena harus berkejar-kejaran dengan dia. Ya memang sulit kalau memang dari si dianya ini berbeda prinsip dengan kamu gitu ya. Jadi memang sulit untuk menjalin hubungan dengan orang yang seperti ini, pelin-pelan seperti ini maksudnya. Dan setiap kali kalian memiliki masalah-masalah sepele, dan ini selalu terungkit dan selalu menjadi perselisihan yang besar ya. Jadi kalian ini selalu bertengkar dengan masalah-masalah sepele, sehingganya masalah ini nih menjadi krusial gitu ya, menjadi besar, menjadi kemana-mana gitu ya. Makanya di sini kenapa lebih memilih untuk berpisah ya, karena ternyata nggak cuma masalah dari tidak setujunya pihak ketiga atau keluarga ya, karena kalian juga sering banget kalau misalnya ketemu atau misalkan ada suatu masalah yang ya sepele banget gitu, pas dibahas tahu-tahu udah melebar aja gitu ya, melebar, akhirnya besarlah masalah ini, padahal ini awalnya hanya masalah yang sepele kayak gitu. Jadi ya menjalani hubungan ini tuh benar-benar rasanya capek banget, rasanya tuh lelah banget ya seperti itu deh. Dan aku lihat juga Page of Swords ini, kalau kalian itu marahan ya atau berselisih paham, apalagi kalau sampai bertengkar hebat kemudian sampai berpisah seperti ini, nampaknya kalian ini akan baikannya itu agak lama ya, bisa entah berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa tahunan kayak gitu baru kalian bisa baikan kayak gitu ya aku lihatnya. Karena ya itu tadi, mungkin karena faktor saat kalian selalu bersama selalu ada aja yang dipertengkarkan, ada aja yang diperselisihkan, akhirnya mengundang masalah yang jadinya makin besar kayak gitu. Dan aku lihat di sini sebenarnya kalian itu sekarang lagi kayak gencatan senjata ya. Jadi lagi benar-benar marahan, entah kalian ini memang sudah berpisah ya, tapi masih diem-dieman, dingin-dinginan, saling tidak peduli kayak gitu.
Dan ada juga di sini aku lihat kalau misalkan kamu lajang ya, di antara kalian masih ada yang lajang, berarti di sini dia juga lagi bingung nih mau balikan sama kamunya gimana, karena di sini dia masih bingung di antara dua pilihan, antara kamu atau yang lainnya gitu ya. Dia mungkin udah ada yang baru, orang yang mendekati dia, atau mungkin dia sudah ada pasangan. Cuman karena dia masih mencintai kamu, dia bingung antara memilih pasangannya dia sekarang atau kembali lagi ke kamu ya. Ini ada cerita lain seperti itu, atau mungkin ya sama ceritanya kayak gini, ketika kalian udah berpisah dia sudah ada pasangan baru, tapi ternyata perasaan dia itu masih cinta sama kamu, jadi masih bingung antara memilih pasangannya sekarang dan pergi meninggalkan kamu, atau balikan sama kamu dan harus meninggalkan pasangannya ini. Jadi dia masih bingung harus memilih yang mana. Nah kemudian ada judgment, nampaknya kalian LDR ya. Kalian mungkin beda negara ya, atau beda pulau, beda kota, provinsi. Nah ini juga yang menjadi faktor kenapa berpisah tapi masih saling mencintai, tapi kok udah tahu masih saling mencintai tapi dia kok nggak datang juga untuk memperjuangkan hubungan ya, karena mungkin kalian dipisahkannya oleh lautan ya, makanya nggak semudah itu untuk dia datang ke kamu ya. Apalagi kalau di sini beda negara ya, beda waktu, itu juga menjadi satu alasan ya, alasan dia belum juga memperjuangkan kamu. Tapi di sini dia sudah mulai memikirkan ya, ternyata ya kamulah orang yang dia tuju, dan apa tuh namanya, yang membuat dia merasa bergairah itu ya cuman kamu gitu ya. Jadi dia sebenarnya di sini pengen lagi lebih mengenal kamu, lebih memahami kamu. Ada niatan seperti itu dari dia. Jadi dia tuh pengen lebih tahu dari kamu, dia pengen merubah kesan tidak baik yang pernah dia opinikan terhadap kamu, itu pengen dia rubah. Bener nggak sih kamu seburuk itu kayak gitu. Nah ada niatan dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, aku lihat di sini ya. Nah kenapa dia cinta ya, udah pisah masih cinta tapi kok ya masih lambat gitu ya untuk datang ke kamu. Juga salah satu faktornya ini karena ada di antara kalian nih yang mengadili atau menghakimi yang lainnya, tapi itu nggak adil gitu loh. Mencoba mengadili atau menghakimi tapi caranya nggak adil gitu ya, tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi entah ini dia yang menyudutkan kamu atau kamu yang menyudutkan dia, sehingganya ini terlihat menyalahkan ya, menuduh satu sama lain gitu, dan akhirnya berkonflik, akhirnya hubungan kalian rusak, akhirnya kalian bertengkar, kalian berpisah kayak gitu. Nah inilah yang membuat kalian itu nggak gampang untuk datang lagi gitu. Dia nggak gampang untuk datang lagi. Nah jadi aku lihat di sini dia masih butuh menyeimbangkan atau meyakinkan hati dia, meyakinkan pikiran dia, gimana nih mengambil keputusan yang terbaik di antara dua pilihan ini, antara pasangan dia atau kamu. Kemudian juga dia juga harus mengambil keputusan yang terbaik kan, biar nggak saling menyakiti lagi kayak gitu. Makanya di sini nanti ketika dia sudah yakin pada keputusan dia, aku lihat di sini dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia akan jujur, dia akan terbuka dengan apapun yang menjadi keraguan-raguan dia selama ini terhadap kamu. Dan aku lihat juga dia akan menceritakan ya kenapa dia bersikap seperti ini terhadap kamu. Intinya di sini dia akan lebih terbuka kok sama kamu. Memang kemarin juga ya
masalah yang mendasar dari hubungan kalian ini komunikasi yang kurang intens, komunikasi yang jarang banget ada, bahkan kalaupun ada komunikasi itu tidak dimanfaatkan benar-benar gitu ya, tidak eh, tidak membahas hal-hal yang inti dari hubungan gitu ya, mungkin hanya sekedar bercanda ya, ya hanya menghibur gitu bahasan kalian. Jadi ini juga ada hubungannya dengan komunikasi yang kurang baik. Nah, aku tadi sempat bilang ya, di awal dia ini semangat nih untuk memperjuangkan kamu. Ketika dia sudah mendapatkan kamu, ternyata di tengah jalan, seiring berjalannya waktu, dia berubah sifatnya. Nih, dikonfirmasi lagi dengan Two of Cups ya. Jadi dia melihat kayaknya kok berat banget menjalanin hubungan ini sama kamu. Kemudian Two of Cups ini juga akhirnya karena dia udah down duluan, karena banyak banget rintangan, bahkan di sini ada ketidakrestuan dari keluarga, dari orang tua yang ngebuat dia akhirnya ciut ya, nyalinya ciut gitu untuk bisa memperjuangkan kamu. Jadi ada suatu tindakan dari dia yang tidak memperjuangkan hubungan kalian. Tidak ada upaya dari dia untuk membuat hubungan ini jadi berhasil kayak gitu. Dan juga aku lihat saat dia seiring berjalannya waktu itu dia berubah, ternyata dia ini tertarik gitu dengan yang lainnya, dengan pihak yang lain. Makanya di sini ada Two of Swords ya. Jadi dia sikapnya berubah ya karena dia tertarik dengan pihak lain ya, dengan ya intinya ya bisa dibilang selingkuh lah gitu ya, selingkuh. Nah, terus kenapa dia bisa selingkuh? Karena dia sudah merasa tidak nyaman sama kamu, karena selalu adu argumen sama kamu, masalah kecil aja dibesar-besarkan sehingganya jadi krusial, sehingga jadi melebar. Kemudian juga ada kurang restu dari orang tua gitu kan. Jadi mengapa dia mengambil keputusan untuk mencari pihak lain, mencari opsi lain gitu ya. Jadi inilah yang membuat dia kenapa dia ini tidak memperjuangkan kamu ya, karena dia ngeliat situasinya menjalin hubungan sama kamu itu kok ya berat banget kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.